seperti apa sih Bang melihat kasus tersebut? Ya, jadi pertama, kenapa saya bersuara? Sebelumnya saya ngikutin, saya hanya jadi penonton setia, ya. Waktu awal si Agus ini diviralin oleh Novi di podcastnya Densu, akhirnya dapat banyak sumbangan, saya bersyukur. Dan kalau boleh jujur, bukan bermaksud apa-apa, saya termasuk salah satu yang melakukan donasi juga. Tapi saya diam aja. Yang selanjutnya waktu perselisihan ditemuin dari pihak keluarga Agus dan Teh Novi juga di podcast Densu, saya lihat suasananya hangat, baik. Nah, kenapa John LBF bereaksi? Karena kemarin beberapa waktu lalu saya lihat Agus ini didampingi Bang Farhad Abbas membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Yang saya dengar dalam pasal pencemaran nama baik. Jadi saya kira saya harus angkat suara, ya. Pertama-tama teman-teman, saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terus terang saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Teman-teman bisa nggak bayangin? Saya ini mengimajinasikan posisi saya ada di posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Ya, dia ini sudah, kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus, nggak boleh. Coba kamu di posisi Agus bagaimana? Ya, jadi saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Karena menurut saya bukan Agusnya yang bermasalah, menurut saya orang-orang di sekitar Agusnya ini yang saya pikir harus diluruskan pemikirannya. Ya, oleh sebab itu yang pertama saya mengutuk keras dan mengecam siapapun orang yang menyuruh Agus ke kantor polisi bikin LP. Orang yang bikin LP itu, ya orang itu harus aktif ketika ada panggilan untuk klarifikasi BAP dalam proses penyelidikan, dia wajib hadir. Gak bisa diwakilkan karena dia sebagai pelapor. Oke, nah selanjutnya nanti melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Ada nggak unsur pidananya? Ditemukan nggak bukti yang kuat untuk menentukan kasus itu bisa naik sidik atau tidak? Saya sangat pengalaman di bidang hukum, ya. Kan, tahun lalu saya ngelaporin itu oknum pengacara. Jadi saya tahu banget proses dari A sampai Z sampai ke persidangan sampai ke vonis. Ya, oleh sebab itu saya bersuara supaya Agus mendengar bahwa melaporkan seseorang ke polisi. Saran saya itu adalah opsi yang terakhir sebelum opsi tabayun. Mestinya ada tabayun dulu, mestinya ada konfirmasi dulu, ngobrol dulu, titik temunya seperti apa. Saya kira Teh Novi orang yang menurut saya baik dan dia tulus. Saya sudah komunikasi sama Novi, dia sudah paparkan semuanya. Bang, saya ini benar-benar tulus bang bantuan. 1 rupiah pun saya bersedia di audit bang. Dari awal berdiri yayasan saya bersedia di audit. 1 perak pun saya enggak. Ini panggilan hati saya bang. Teh Novi sampaikan ke saya seperti itu. Ini panggilan saya untuk bagaimana saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Orang lihat casing saya begini, saya dengan penampilan seperti sosialita, jangan terus judge saya nggak bisa berbuat baik kepada masyarakat. Ini yang disampaikan Teh Novi ke saya. Jangan lihat orang dari covernya, gua badan kayak begini, penampilan gua kadang urakan, ya, tapi saya memberi manfaat untuk banyak orang. Sama dengan Teh Novi, jangan kita lihat dari covernya aja. Nah, jadi yang pertama tadi saya mengutuk keras siapapun yang ngojok-ngojokin atau nyuruh Agus bikin LP. Ya. Yang kedua, saya menghimbau. Saya kemarin sudah posting. Saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus.
biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang, nggak, saya udah terkenal kok. Jadi saya nggak suka dompleng-dompleng biar rating saya naik, enggak. Insya Allah itu udah jalannya Allah lah. Kalau waktunya udah masa gue udah habis, ya udah selesai, orang nggak inget gue lagi. Selama gue masih diingat orang, berarti Allah qadarullah masih mengizinkan saya dikenal publik gitu. Jadi kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya. Berkaca dari pengalaman donasi, saya tidak kasih break di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya bahwa uang itu adalah untuk Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya. Account pribadinya Agus, jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Jadi saya nominalnya 240 juta, insya Allah itu sudah saya niati dan ikhlas. Jadi per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Bisa nggak Bang John diperpanjang? Sangat mungkin. Kita lihat nanti wait and see ke depan. Ya, karena buat saya seorang Agus yang udah punya keluarga, punya istri, dia butuh menafkahi keluarganya. Bisa jadi saya pun ada akan mempekerjakan karyawan, seorang anak kecil, ibunya yang saya pekerjakan di daerah Tanjung Priok, sampai sekarang jadi karyawan saya tapi nggak usah kerja. Setiap bulan dapat gaji dari perusahaan saya, bisa dicek. Yang namanya saya lupa ya, daerah saya sampai udah lupa itu. Jadi tiap bulan kita kasih uang. Judulnya gaji, dia di benar-benar kontrak kerja di perusahaan saya. Setiap bulan kita kasih. Kalau itu continue ya terus. Nah Agus bisa nggak saya perlakukan gitu juga? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin ya, selama saya masih ada rezeki, hati saya pun karena gini loh, saya sangat bisa membayangkan posisinya Agus, teman-teman. Orang dengan kita kadang di tempat gelap, nggak ada lampu sama sekali aja nabrak-nabrak, bingung, ngerti nggak sih? Jadi saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus, stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita nggak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Manusia dilarang saling menghakimi manusia. Kalau kamu nggak bisa kasih solusi, diem. Saya berani bersuara, saya kasih solusi. Solusinya apa? Yaitu tadi, cabut LP. Kenapa saya suruh cabut LP? Novi ini sudah komit sama saya. Dana ini yang saya dengar dari Novi sudah dipindahkan ke rekening yayasan. Kalau saya nggak salah nilainya sudah 1,3 miliar udah masuk ke yayasan. Terakhir komunikasi sama saya by telepon, Novi. Dia kok sampaikan ke saya, gini loh Bang, kenapa saya pindahkan ke yayasan? Biar saya bisa manage dengan teratur. Saya akan kawal jadwal berobatnya, dokternya pun saya akan ini. Jadi saya kirim tim, pembiayaannya langsung dari yayasan Bang, transfer terus. Jadi benar-benar lebih teratur, uang dari masyarakat itu benar-benar untuk pengobatannya aku sesuai apa yang diniatkan masyarakat ketika mengumpulkan donasi kepada Agus. Kurang lebih seperti itu teman. Jadi Novi ada dana 1,3 miliar dari kumpul masyarakat ya, donasi. Saya bantu untuk nafkahin Agus. Setiap bulan 20 juta. Periode awalnya selama 12 bulan ke depan. Jadi total 240 juta. Bukan dicicil loh. Karena saya bisa aja kasih langsung, tapi berkaca pada pengalaman-pengalaman, saya juga ada harus preventive action. Takutnya kita kan nggak tahu karakter orang dan lain-lain. Dapat uang itu malah nanti takutnya, mohon maaf, dipegang yang lain atau apa. Saya bukannya menuduh ya. Nanti amit-amit sampai ada yang warganya atau apa yang ya kita antisipasi aja lah. Jadi kalau 20 juta per bulan saya kira itu akan lebih dari cukup lah untuk biaya makannya Agus sehari-hari. Ada kebutuhan beli perban kah apakah,
bisa dipakai dana dari saya untuk pengobatannya Teh Novi. Saya kawal itu nanti karena dia sudah komit sama saya. Saya telepon, Bang, dana ada di saya 1,3 miliar. Ya, itu akan saya alokasikan betul-betul untuk ngobatin Agus, Bang. Mau kemana kayak kita cari bener-bener. Nah ini malah saya dilaporin. Novi tidak ada permintaan apa-apa ke saya. Ini inisiatif saya. Kenapa inisiatif saya? Karena saya tahu bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Jadi ini sekaligus edukasi ke masyarakat. Lu kalau nggak mentok banget, bener-bener udah hakiki banget, selesaikan aja deh, tabayun aja, nggak usah lapor-lapor polisi. Lidik itu panjang prosesnya. Kalau ada pidana, sidik. Nanti ada mungkin terlapornya ajukan gelar khusus lah, perapit lah, apalah, panjang. Nanti sampai ke penetapan tersangka, pelimpahan ke kejaksaan, P21 nggak atau P19 bolak-balik, nggak di P21-in karena berkasnya kurang dan lain-lain. Nanti udah P21 nunggu sidang berbulan-bulan, aduh, udahlah. Saya pengalaman, saya kalau nggak udah bener-bener yang hakiki banget nggak mau saya laporin orang. Tapi kalau udah yang bener-bener ini ya diomongin nggak bisa, tabayun nggak bisa, ya boleh buat untuk memberi pelajaran. Itu kurang lebih teman-teman.